Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Rahmat Nur Latif. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan atau meresum sedikit tentang materi pertama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji HM Zainuddin, yaitu Rektor UIN Malang. Profil singkat UIN Malang atau sejarah UIN Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden nomor 50 tanggal 21 Juni 2004. Bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur untuk lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama. Dibentuklah panitia pendirian IAIN cabang Surabaya melalui Surat Keputusan Menteri Agama nomor 17 tahun 1961 yang mencanangkan untuk fakultas syariah yang berkedudukan di Surabaya dan fakultas tarbiyah yang berkedudukan di Malang. Keduanya merupakan cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan diresmikan oleh Menteri Agama pada 28 Oktober 1961. Pada 1 Oktober 1964 didirikan juga Fakultas Ushuluddin yang berkedudukan di Kediri melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 66/1964. Dalam rencana strategi pengembangannya tertuang dalam rencana strategi pengembangan STAIN Malang 10 tahun ke depan 1988 sampai 1999 atau 2008 sampai 2009. Pada paruh kedua waktu pengembangan STAIN Malang mencanangkan mengubah status kelembagaannya menjadi universitas melalui upaya yang sungguh-sungguh proporsional menjadi universitas disetujui melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 50 tanggal 21 Juni 2004 dan diresmikan oleh Menko Kesra Profesor Haji Ahmad Malik Fajar MSc atas nama Presiden pada 8 Oktober 2004 dengan nama Universitas Islam Negeri Malang, dengan tugas utamanya adalah menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam dan bidang ilmu umum. Dengan demikian sempat bernama Universitas Islam Indonesia Sudan atau yang disingkat UIIS sebagai implementasi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Sudan dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Hamzah Has pada 21 Juli 2002 yang juga dihadiri oleh para pejabat tinggi pemerintah Sudan secara spesifik. Kampus 1 Universitas Islam Negeri Malang ini terletak di Jalan Gajayana 50 di Noyo Malang dengan lahan seluas 14 hektar. Universitas ini memodernisasi diri secara fisik sejak September 2005 dengan membangun gedung rektorat arsitektur, kantor administrasi, perkuliahan, laboratorium, kemahasiswaan, pelatihan, olahraga, bisnis, center, politeknik, dan tentu masjid dan ma'had yang sudah
lebih dulu ada dengan sumber daya Islamik. Pada tanggal 27 Januari 2009, Presiden Republik Indonesia Dr. H.J. Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan nama universitas ini dengan nama Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat nama tersebut cukup panjang diucapkan, maka pada bicara Dies Natalis keempat, rektor menambahkan singkatan nama Universitas Islam menjadi UIN Maliki Malang. Visi misi UIN Malang ini ada banyak. Dari tahun ke tahun itu visi misinya berbeda-beda. Visi misi yang terakhir itu visinya terwujudkan pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Misinya mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab, teknologi sains, teknologi seni yang relevan dan budaya bersaing tinggi. Tujuannya memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat, menyediakan sumber daya manusia berdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemateri 1. Bila ada salahnya, saya minta maaf. Terima kasih. Oke, materi kedua dengan pemateri Ibu Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI. Beliau berpesan atau berharap besar seluruh mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang kedepannya menjadi calon-calon pemimpin di masa depan. 5 tahun, 10 tahun lagi, kitalah yang diharapkan untuk memimpin kendali bangsa Indonesia ini. Karena itu, harapan besar beliau harus diwujudkan bersama-sama, baik oleh pimpinan, oleh kakak senior, Dema, Sema, maupun oleh mahasiswa kita sendiri. Pesan beliau untuk pemimpin masa depan. Pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai berkata-kata semata, tetapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Karena itu, belajarlah melaksanakan tanggung jawab sesulit apapun. Yang kedua, pemimpin sejati bukanlah orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tetapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Karena itu, temukan jati diri kita sendiri mau jadi apa 4 tahun, 5 tahun ke depan. Saat inilah kita yang menentukan sendiri. Mau jadi ilmuwan, mau jadi orang yang luar biasa, ataupun menjadi orang yang biasa-biasa saja, hari ini kita memulai niat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pemateri keempat di hari pertama oleh Dr. Haji Ilvi Nurdiana SAG MSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan materi atau merangkum sedikit materi dari Ketua Dewan
Eksekutif Mahasiswa dari Kak Farhan. Jadi Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah merupakan organisasi interkampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Dema ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Selain itu turunannya, yaitu untuk turunannya lembaga eksekutif adalah himpunan mahasiswa jurusan atau himpunan jurusan prodi. Apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas? Yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan Senat Mahasiswa Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai, atau yang bisa saya rangkum mengenai DEMA atau Dewan Eksklusif Mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 3 di hari kedua dari UKM Menwa dengan pemateri Kak Lutfi. Sejarah Menwa yang diawali dari Jenderal Haji Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Jadi Menwa ini sudah ada sejak dari zaman dahulu kala. Jadi bisa dibilang Menwa ini organisasi di kampus yang bersejarah dan yang punya catatan sejarah pembentukan bangsa ini. Moto Menwa atau jargon Menwa ini yaitu semboyan Resimen Mahasiswa Indonesia yang memiliki arti penyempurnaan abdian dengan ilmu, dengan pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Jadi di dalam Menwa diisi dari mahasiswa-mahasiswa aktif yang sedang berkuliah dan di mana mahasiswa-mahasiswa itu bukan hanya menjadi seorang pelajar, tetapi menjadi orang-orang yang terlatih dalam bidang kedisiplinan, dalam bela negara, dan lain sebagainya. Dan tujuannya dari UKM Menwa ini yaitu mempersiapkan mahasiswa yang memiliki ketangguhan, sikap disiplin, fisik dan mental, serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara.
Dan fungsi resimen mahasiswa atau menwa ini yang pertama melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program civitas akademika serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela negara di kehidupan perguruan tinggi. Dan yang terakhir, membantu TNI Polri dan pelaksanaan pembinaan pertahanan dan keamanan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di materi ketiga hari kedua ini dari UKM Menwa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari materi kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh yang disampaikan oleh M. Hasanuddin Wahid M.Hum dari anggota DPR RI. Beliau menyampaikan, kita harus bisa mengatasi kemajuan digital dan memanfaatkan kemajuan digital ini untuk kemajuan kita sebagai mahasiswa-mahasiswi dan memanfaatkan era digital ini menjadi lapangan kerja, menjadi orang yang unggul, menjadi entrepreneurship yang unggul. Karena sekarang udah ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena kemajuan digital. Karena di era digital ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Contoh di pom bensin sekarang bisa melayani sendiri, mengisi sendiri, dan sekarang bisa mengisi bensin sendiri. Karena apa? Karena era digital. Bayar tol sekarang juga sudah langsung digital. Itu semua mengalami digitalisasi. Itu banyak orang kehilangan pekerjaan karena era digitalisasi. Dan yang terakhir, karakteristik dari mahasiswa UIN ini punya kesalehan sosial. Percuma kita sholatnya sergap, tapi kalau sholatnya kurang. Percuma kalau kita puasanya rajin, tetapi kita tidak empati terhadap kepedulian sosial sekitar kita. Kampus UIN Malang haram hukumnya menjadi menara gading intelektual. Kita harus menjadi kekuatan perubahan sosial di Indonesia dengan cara membuat melek mahasiswa UIN. Kalau ada ketidakadilan di sekitar kampus, ada ketidakadilan di negeri ini, kita harus mengingatkan kepada wakil rakyat, kepada beliau ini, mengingatkan atau memperingatkan pemerintah bahwa ada yang salah dalam pengelolaan negara. Itulah yang dinamakan kesalahan sosial. Itu ciri utama yang harus ada di mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang ini. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya bisa resum atau saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Di sini saya akan meresum sedikit dari materi terakhir, yang itu materi berjudul moderasi beragama dalam bingkai NKRI yang disampaikan oleh dosen UIN Malang, Dr. Haji Basri MA PhD. Beliau prihatin terhadap belakangan ini pada akhir tahun 90-an dan 2000 awalan, dan puncaknya adalah sekarang, adalah setelah Pilpres. Ada fenomena
yang menurut beliau menyedihkan. Kita ini susah membedakan berislam dan berarab dan bertimur tengah. Nah, ini kaitannya bersama mahasiswa. Beliau memberikan warning dalam tanda kutip, karena tidak sedikit dari masyarakat kita itu kalau berarab itu menjadi muslim yang baik. Kita belum bisa menjadi muslim yang baik kalau belum berarab. Arab itu Timur Tengah, kata beliau. Indikatornya apa? Orang sering melihat seseorang itu soleh, dekat dengan Allah, diukur dari simbol-simbol yang mereka pakai. Kalau ada sosok alim, latar belakang pendidikannya pesantren, tetapi tidak dibarengi oleh simbol-simbol tadi yang mengarab tadi, itu dianggap belum utuh menjadi muslim. Bahkan dianggap itu liberal atau bukan muslim lah pokoknya. Karena simbol tadi itu. Jadi yang disampaikan beliau contohnya ya celana cingkrang, berjenggot, dan itu menjadi simbol-simbol yang diutuskan atau diagungkan. Atau orang yang tidak memakai itu, keberislaman atau keimanan seorang itu belum utuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi moderasi beragama dalam bingkai NKRI yang disampaikan oleh dosen UIN Dr. Haji Basri MA. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin itu saja 6 materi yang dari hari pertama dan hari kedua PBAK universitas ini. Jika ada salah kata, jika ada kurangnya, saya Rahmat Nur Latif memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.